Selamat pagi, saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dengan judul perikop kedatangan Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, dalam perikop ini Rasul Paulus menyampaikan pesan khusus bagi jemaat Tesalonika yang mengalami kedukaan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kesedihan karena kematian orang-orang yang mereka kasihi adalah hal yang wajar. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka tidak boleh terjebak di dalam duka yang berkepanjangan atau kesedihan yang berlebihan. Alasannya ialah karena ada jaminan kehidupan kekal di dalam Kristus. Itu dapat kita lihat tadi dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sini Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah memberikan jaminan bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Gagasan ini adalah hal yang baru bagi orang percaya saat itu. Karena pada umumnya para filsuf Yunani kuno mengajarkan bahwa pengharapan hanyalah dimiliki oleh orang yang hidup, sedangkan orang yang meninggal tidak memilikinya. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan agar mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan seperti orang-orang lain yang berada di luar Kristus. Karena sama seperti Kristus yang bangkit setelah kematiannya, maka akan ada juga kebangkitan orang-orang percaya yang meninggal di dalam Yesus. Kemudian orang benar yang telah dibangkitkan ini akan menerima kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kemudian Paulus juga menjelaskan bahwa orang percaya yang masih hidup dan tinggal di dunia sampai kedatangan Kristus yang kedua akan diubah dengan tubuh kemuliaan. Mereka juga akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang bangkit untuk menyongsong Kristus di angkasa. Pada akhirnya, semua yang telah menerima tubuh kemuliaan dan semua yang telah dibangkitkan akan tinggal bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Itu dapat kita lihat tadi dalam ayat 16-17. Saudara, setiap orang yang hidup di dunia ini pada akhirnya pasti akan menghadapi kematian. Tidak sedikit orang takut menghadapi hal tersebut atau tidak siap ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan awal perjalanan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut menghadapi kematian, karena kebahagiaan dan sukacita yang akan kita dapatkan setelah kematian jauh melebihi apa yang pernah kita rasakan di dunia ini. Kemudian, jika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, maka tidak boleh dikuasai oleh kesedihan yang berlarut-larut. Karena mereka yang meninggal di dalam Kristus telah memiliki jaminan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Saudara, marilah mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara pernah merasa takut menghadapi kematian?
Ataukah saudara sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang saudara kasihi? Jika saudara mengalami hal-hal tersebut, maka marilah datang kepada Allah di dalam doa dan menyerahkan pergumulan saudara. Mintalah kemampuan dari Tuhan untuk menyadari bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan awal perjalanan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Mari kita akan tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan pada setiap kami kembali bahwa ada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan setelah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mungkin Tuhan ada di antara kami yang selama ini kami takut menghadapi kematian, atau bahkan kami merasakan kesedihan yang mendalam karena kami ditinggal oleh orang yang kami kasihi Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada setiap kami, kembali menyadarkan setiap kami bahwa ada kehidupan kekal setelah kami selesai di dunia ini Tuhan. Ada sesuatu yang lebih indah dari dunia ini ketika kami dapat bersama-sama kembali dengan Kristus Sang Mempelai, dan kami akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami juga berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, segala aktivitas yang akan kami lakukan, segala hal yang kami akan kerjakan, biar Tuhan juga menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala hal yang Tuhan percaya kepada kami dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.